Halo teman-teman semua, akhirnya tiba juga ya PMK 37 tahun 2025 mengenai marketplace ya, marketplace, dan marketplace. Jadi marketplace dikasihkan beban yang sangat-sangat berat untuk menangkap para seller-seller, penjual-penjual di toko online ya, supaya dibayar pajaknya, tapi dipungut atau diambil oleh marketplace untuk bayarkan ke negara ya. Luar biasa pemerintah ini ya memberikan beban yang segitu beratnya kepada marketplace, tapi nggak apa-apa lah ya. By the way, gimana nih Bu Sri, PMK mengenai perpanjangan PPh final kok belum ada ya? Karena nggak seberapa nilainya ya. Yang penting-penting dulu nih, yang ada duitnya dulu nih yang dibikin PMK-nya ya. Oke, teman-teman, ini gue kasih pendapat gue, kemudian beberapa informasi yang kita dapatkan dari grup-grup WhatsApp ya. Jadi ini very simple teman-teman ya. Ini very simple sekali sebenarnya, gampang sekali sebenarnya. Jadi marketplace, online shop platform ya. Jadi apa definisi marketplace? Definisi dari marketplace adalah uang dari pembeli itu dititipkan ke rekening escrow atau rekeningnya si marketplace, kemudian barulah ditransfer ke rekening kita sebagai seller atau Anda sebagai seller, sebagai penjual ya. Itulah definisi marketplace. Jadi kalau si penjual si pembeli itu langsung transfer ke rekening Anda sebagai seller, itu bukan marketplace. Itu namanya hanya platform aja gitu ya. Tetapi marketplace itu definisinya adalah uang itu nitip dulu ke rekeningnya si marketplace. Itulah definisi marketplace. Atau penyelenggara PMSA ini ya, resmi ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Oke, clear ya teman-teman ya. Marketplace memungut PPh 22 sebesar 0,5% ya dari omset penjualan yaitu pedagang di platform mereka. Jadi memungut teman-teman ya, bukan memotong ya, bukan memotong, ini memungut ya. Nah, gimana banyak orang bertanya, kalau gue fake order gimana? Nanti omset gue membengkak dong. Jawabannya betul ya, fake order tetap kena PPh 22 ini, dan zaman dulu juga sama ya, sebelum PMK ini juga sama ya, sudah kena PPh final juga ya. Jadi usahakan teman-teman tidak lagi menggunakan fake order. It's illegal ya. Jangan pakai cara seperti ini. Kalau mau iklan ya iklannya seperti biasa gitu ya. Jangan pakai fake order karena fake order akan tercatat sebagai omset ya. Jangan ya. Kemudian ini berlaku otomatis kalau omsetnya di atas 500 juta per tahun ya. Nah, kalau di bawah 500 juta itu wajib bikin ya. Ini wajib bikin surat pernyataan supaya tidak dipotong ya. Ini bikin kepada marketplace ya. Nah, inilah prinsip negeri Konoha teman-teman ya. Kalau bisa kami persulit, kenapa mesti dipermudah? Kalau bisa kami bikin banyak birokrasi, kenapa mesti kami bikin gampang buat lu gitu ya. Nah, itu prinsip negara Konoha ya. Kalau Anda mau lebih mudah, mesti bikin surat. Anda mau dikasih fasilitas, mesti bikin surat ya. Kalau nggak bikin surat, fasilitasnya hangus dong. Memang negeri Konoha tuh begitu ya. Kalau Indonesia nggak ada begitu teman-teman ya. Indonesia mah bagus semua. Jadi pertanyaannya adalah, apakah sistem internal marketplace bisa mengakomodir atau tidak? Nah, jawabannya adalah nanti ya, kita lihat di lapangan nanti ya. Apakah marketplace akan kelimpungan, akan kebingungan, akan pingsan ya bikin sistemnya atau tidak? Kita nggak tahu ya. Kita tunggu nanti bagaimana praktek di lapangannya. Ini baru berlaku ya, baru banget nih berlaku aturan ini ya. Kemudian marketplace itu wajib menyetor PPh kepada kas negara dan bikin bukti potong ya, dan melaporkan ke DJP lewat SPT masa unifikasi. Mampus, 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 mampus. Pakai PPh unifikasi. Kalau dia ada 10.000 seller, mampus bikinnya ya. Nggak apa-apa ya, negeri Konoha ya. Kalau bisa kita bikin ribet, kenapa mesti dipermudah buat elu ya? Jadi teman-teman Anda sebagai seller akan dapat bukti potongnya setiap bulan 1 lembar. Pemahaman gue begitu ya. Gimana cara mendownload bukti potong ini? Di menu apa? Nah, kita tunggu petunjuk dari marketplace ya. Mungkin ada menu baru nanti ya. Gimana kalau tidak dipotong oleh marketplace? Kan tidak semua marketplace itu rapi, teman-teman ya. Tidak semua marketplace seperti Shopee, Tokopedia. Banyak marketplace startup yang nggak kuat pajaknya. Gimana mereka? Kita tunggu petunjuk marketplace, teman-teman ya. Ini betul-betul eh, seperti hantaman palu ya kepada kepala dari tim tim IT-nya si marketplace ya. Gimana caranya kita bikin ini dengan sistem otomatisasi?
Kita tunggu aja teman-teman ya. Jadi teman-teman, Anda tetap tetap perlu bayar sendiri ya jika tidak bisa membuktikan bahwa sudah dipotong oleh marketplace gitu ya. Apakah Anda pusing atau merasa ribet? Nggak apa-apa ya. Itulah tujuan dari Menteri Keuangan di negeri Konoha. Semakin elu pusing, semakin besar potensi pajaknya. Semakin elu pusing, semakin besar potensi denda sanksi bunganya. Semakin elu pusing, konsultan pajak seperti gua semakin kaya ya. Jadi bagus ya. Top Sri Mulyani ya. Luar biasa. Bercanda guys, bercanda ya. Oke, kalau omset naik melewati 500 juta, pedagang itu wajib lapor surat pernyataan ke platform agar pungut pajaknya mulai berlaku gitu ya. Jadi, kalau Anda di bawah 500 juta, lu mesti bikin surat juga pernyataan bahwa gue masih di bawah 500 juta, jangan dipungut ya. Kalau lu melewati 500 juta, maka lu juga harus bikin surat pernyataan supaya lu dipungut. Gua nggak nyambung aturan ini, tetapi kita masih belum jelas ya apakah betul seperti itu di PMK-nya, karena ini masih bikinan orang punya ya. Nah, menurut gua, kalau gitu kan berarti marketplace tidak bisa disalahkan, tidak bisa disalahkan kalau dia tidak potong, betul nggak? Berarti seller yang salah dong. Berarti Anda yang salah nih. Gara-gara lu nggak bikin surat pernyataan, maka seller tidak dipotong. Berarti lu salah dong. Mampus, mampus, mampus Anda ya. Cari tuh konsultan pajak ya. Mampus teman-teman ya. Mati birokrasi, birokrasi lagi ya. Kemudian, penghasilan yang sudah dipungut PPh 22 ini diperhitungkan sebagai pembayaran PPh tahunan. Kalau ternyata Anda itu pakai PPh final, contohnya sewa tanah bangunan, pungutannya jadi pelunasan PPh final. Oke, memangnya ada orang jual sewa di marketplace? Oh, mungkin ada ya. Mungkin maksudnya Airbnb gitu ya. Mungkin maksudnya Airbnb ya. Nggak tahu juga deh gue. Tapi Airbnb kan sudah PPh final sewa. Kenapa masih 0,5% lagi? Pusing teman-teman ya. Untuk pedagang nih ya, kalau jualan online di marketplace, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain yang besar ini ya, omsetnya lebih dari 500 juta, maka otomatis dipungut ya, bukan dipotong ya, PPh pasal 22 0,5%. Jadi, kakak nggak bisa under reporting omset ya. Jadi, zaman di mana orang bisa lapor omset di bawah dari yang sebenarnya itu sudah lupakan, teman-teman. Lupakan semua. Karena negara, pemerintah ini ya, oknum-oknum menteri ini dan DJP tidak akan berhenti mencari omset Anda ya, sampai ke sistem marketplace. Kalau lu seller yang selalu jual online, lu lupakan deh, lupakan yang namanya menyembunyikan omset udah nggak ada tuh. Semua omset Anda akan ketahuan oleh pajak ya. Kalau omset masih di bawah 500 juta, harus bikin surat pernyataan tiap awal tahun pajak biar bebas pungut. Lah, gua mana tahu omset gua tahun ini di bawah 500 juta. Goblok, gua mana tahu omset tahun ini bakal 500 juta. Masa mesti di awal bikin surat pernyataan seperti itu? Kan nggak masuk akal ini, aturan ini. Tapi kita nggak tahu ya, apakah PMK ngomong gitu atau tidak. Kalau PMK ngomong gitu, berarti kan semua orang mesti bikin surat ini. Ya nggak? Berarti kan tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa tahun itu dia bakal punya omset melebihi atau mengurangi 500 juta kan? Berarti kan semua orang mesti bikin surat pernyataan bahwa dia masih di bawah 500 juta di awal tahun. Dan ketika dia melewati 500 juta, dia harus bikin surat lagi bahwa dia sudah melewati 500 juta. Ribet banget ya, birokrasi ya negeri Konoha. Kacau nih, kacau nih ya. Jadi solusi gua apa? Solusi gua adalah biarin aja udah dipungut aja udah nggak usah pusing. Udah lu pungut-pungut aja dah, pungut aja. Nanti kita urus di SPT tahunan. Udah nggak usah pusing. Repot banget bisa begitu. Sekarang gue mesti bikin surat. Surat itu dikirim kemana coba? Tokopedia di mana kantornya coba? Memang kalau lu kirim surat ke Tokopedia, dia bakal baca. Kalau ada 10.000 orang kirim surat, gimana dia bacanya? Mampus. Untuk marketplace, harus jadi tax collector ya. Ini mah bahasa halus ya, tax collector. Kena tanggung jawab hukum. Kalau lalai bikin bukti potong, bisa kena sanksi undang-undang pajak ya dan undang-undang perlindungan data. Mampus ya, mampus lu, mampus debt collector. Marketplace ya, marketplace. Kemudian transparansi. DJP jadi dapat data penjualan real time. Ini betul teman-teman ya, mempermudah pengawasan dan menekan potensi penghindaran pajak di ekosistem digital. Ini gue setuju ya. Jadi DJP tinggal ongkang-ongkang kaki aja. Siapa nih yang mau gue tembak nih? Mau seller yang gue bilang salah atau mau marketplace yang gue salah? Gue salah-salahin ya. Mau marketplace yang salah karena nggak bikin bukti potong atau seller yang salah nggak bikin surat pernyataan. Pokoknya yang salah bukan bukan pemerintah.
Yang salah bukan bukan DJP pokoknya. Yang salah tuh Anda ya, antara marketplace atau seller. Tinggal gue tembak aja yang mana. Tinggal gue peras aja. Yang mana yang mau gue peras gitu ya. Sesimpel itu ya. Itu di negeri Konoha teman-teman ya. Kalau negeri Indonesia nggak ada ya. Oke, sekarang kita masuk ke members only, teman-teman ya. Ini membership only ya, teman-teman yang mau jadi membership tinggal gabung ke website ya, pajaksmartvip.com ya, pajaksmartvip.com. Kita untuk para member akan bertemu di setiap hari Selasa malam ya, jam 8 malam untuk diskusi pajak akunting dan kasus-kasus pajak Anda. Oke, yang pertama, tujuan utamanya bukan untuk nambahin pajak 0,5%, itu mah cemen, kecil ya. Itu iya dapat, memang dapat ya 0,5%-nya, tetapi itu hanya efek samping. Target utamanya adalah kebun binatangnya mau digedein. Ya teman-teman ya, kebun binatangnya mau digedein, mau digemukin ya. Mana nih selama ini singa-singa yang perutnya gede, gembrot, tetapi nggak pernah kelihatan di padang rumput di kebun binatang. Itu yang mau dimunculkan ya. Kita mau pakai laser, laser apa? Laser merah nih ya, laser apa namanya? Infrared ya, bisa bisa kita liatin nih. Tapi laser infrarednya dibikinin oleh marketplace. Kami nggak mau keluar biaya ya, dibikinkan oleh si marketplace. Kemudian biar berantem deh sama si marketplace sama seller, nggak peduli gua. Pokoknya kita akan menggedekan kebun binatang, kita siapkan data, kita siapkan pistolnya, penembaknya, tetapi kebun binatangnya dan beserta alat-alatnya, beserta alat mendeteksinya dibikin dibebankan kepada si marketplace ya. Begitulah cerita di negeri Konoha ya. Kalau Indonesia nggak ada begitu teman-teman ya. Nah, jadi target utamanya adalah database kebun binatang untuk digedein, dibesarin supaya ketahuan semua nih yang selama ini bersembunyi di balik ilalang nggak kelihatan, dibongkar semuanya, dibabat habis semuanya. Kita tinggal tembak-tembakin nih. Siapa duluan yang mau tembak nih? Mau yang susah bernegosiasi kita tembak dulu, yang nggak mau damai kita tembak dulu, yang nggak mau kasih uang suap kita tembak dulu, matiin dulu ya, biar para teman-teman yang lain, binatang-binatang yang lain bisa belajar. Kalau lu ngelawan gua matiin usaha lu gitu ya, biar lu belajar, jangan macam-macam sama gua. Kira-kira gitu ya. Cerita petugas pajak di negeri Konoha, teman-teman ya. Kalau Indonesia nggak ada begitu. Oke, poin dua. Gimana teman-teman yang jualan? Oh ini sudah umum ya, yang umum ya. Gimana yang jualan gimana kalau Anda jualan di beberapa marketplace ya? Nah, jadi masalahnya adalah Anda kan siap-siap kena PKP jabatan loh ya. Jadi lu berpotensi kena PKP jabatan kalau lu jual di beberapa marketplace, ini kan hal yang umum ya. Gimana solusinya? Solusinya selalu gue mengatakan kepada teman-teman ya, yang memang lu sudah terlanjur punya omset gede ya, jadilah PKP dari sekarang. Mungkin profit lu akan turun, omset mungkin turun juga, tetapi lu akan jadi orang yang hidup dalam kedamaian. Damai, hati tenang, tidur nyenyak gitu ya, nggak usah pusing. Kalau lu jadi PKP dari sekarang. Tetapi kalau lu nggak jadi PKP dari sekarang, lu akan hidup dalam ketakutan, teman-teman ya. Jangan jadi orang yang hidup dalam ketakutan. Duit banyak, punya mobil, punya rumah, tapi buat apa lu hidup dalam ketakutan ya? Sewaktu-waktu lu diperas oleh oknum pajaknya. Solusi kedua adalah pecah omset. Pecah omset ke beberapa NPWP yang berbeda ya. Jangan NPWP yang sama ya. Jangan satu orang tetapi banyak marketplace. Jangan. Tetap dipecah NPWP PT kah atau CV kah atau orang lain kah. Pokoknya NPWP yang berbeda-beda gitu. Supaya dianggap orang yang berbeda. Yang ketiga, cari usaha lain yang bisa clear PKP-nya sejak awal gitu ya. Jadi ini mungkin terasa sangat berat ya, terasa menyakitkan. Enak banget lu ngomong begituan, ganti usaha. Gue udah capek-capek ini membangun usaha ini dari awal gitu ya. Memang betul gue tahu rasa sakitnya, tetapi em, menurut gua tidak worth it ya hidup dalam ketakutan, tidak worth it hidup dalam posisi di mana lu tahu bahwa lu salah gitu ya, nggak nyaman hidup seperti itu. Lebih baik kalau memang lu bisa ya, udah gulung tikar ganti usaha yang benar, yang baru, yang betul-betul bisa PKP sejak awal, walaupun profitnya kecil, tetapi kita bisa hidup lebih nyaman, lebih tenang gitu ya. Oke, nomor tiga. Tetapi kalau saya jadi PKP, nanti nanti kan gue nggak mampu bersaing nih. Gue tidak mampu bersaing karena harga gue kalah dengan kompetitor dan sebagainya ya. Nah, masalahnya adalah pemerintah nggak peduli coy. Pemerintah nggak peduli. Sri Mulyani nggak peduli sama lu. DJP tidak peduli dengan tangis dan air mata lu ya. DJP tidak peduli dengan curhat-curhatan Anda, itu kompetitor orang Cina tuh, orang mana tuh dari negara sana tuh datang ke sini bawa pabriknya, bawa barangnya, bawa yang murah-murah, tidak lewat bea cukai dan sebagainya. Negara pemerintah tidak peduli dengan curhat lu. Oke, negara akan mengatakan lu besok PKP. Udah, PKP kita matiin lu selesai.
Kalau nggak mau mati, lu mesti negosiasi sama gua, minta uang suap dan sebagainya di negeri Konoha gitu ya. Jadi lupakan argumen-argumen curhatan-curhatan yang bersifat logika tetapi tidak pakai hukum ya, karena orang pajak tidak akan peduli kecuali lu bersedia kasih dia uang suap, which is kita tidak mau ya. Nah, solusi gimana? Solusi yang pertama adalah kita masih punya mindset sebagai pengusaha ya. Pahami bahwa bisnis Anda ini adalah bom waktu, teman-teman ya, bom waktu. Gantilah usaha baru ya. Atau paksakan jadi PKP gitu. Paksakan jadi PKP gitu. Atau ganti usaha baru. Masih berani teman-teman ya, masih berani melepaskan sebuah bom. Ada bom di pinggang lu nih, di tas lu nih, di kepala lu nih ada bom. Bisa meledak sewaktu-waktu. Bom ini rasanya enak, memang nyaman. Lu bisa beli rumah, beli motor, mobil, bisa beli properti, bisa punya saham, bisa punya duit. Tetapi ini bom. Sewaktu-waktu bisa meledak. Jadi lu mesti paham, ketika lu sudah bisa berhenti dari ini, maksudnya punya duit yang cukup gitu ya, lu buang bomnya, lepesin gitu ya. Walaupun ini sudah gede, sudah kelihatan bagus, warna-warni, indah, buang teman-teman ya. Kenapa? Karena bom itu bisa meledak, dan ketika itu meledak, mati lu. Gitu ya. Jadi jangan kita berpikir mau enaknya sekarang, tetapi kita suatu hari akan susah. Karena ketika pemeriksaan, orang pajak nggak ada ampun, bos. Si oknum pajak nggak ada ampun. Kalau bisa dia peras sampai lu habis, sampai lu kering ya. Nah, jadi bukan berarti sekarang lu mesti lepasin teman-temannya, tetapi kumpulkanlah uang dulu, uang pensiun gitu lah ya. Kumpulkan uang yang cukup. Kalau uangnya sudah cukup, jangan beli macam-macam, jangan beli rumah, beli mobil, aneh-aneh. Disimpan dulu, diinvestasikan teman-teman ya. Ketika investasi itu menghasilkan uang yang cukup buat biaya hidup lu bulanan, lu ganti bisnis, lu gulung tikar, lu buang semuanya, lepaskan. Kenapa? Karena bom itu bisa meledak sewaktu-waktu. Oke, ketika ada pemeriksaan pajak dan lu kena di situ, itu nggak akan selamat teman-teman ya, nggak akan selamat. Lu akan diperes sampai lu kering, sampai lu habis teman-teman ya. Percaya sama gua. Nah, gitu ya. Yang keempat, dasar DPP-nya apa? Dasar DPP-nya untuk memotong PPh, untuk memungut PPh 22 ini adalah harga barang, teman-teman ya. Bukan DPP nilai, nilai lain yang 11/12, bukan ya. DPP 11/12 itu khusus untuk PPN saja. Tetapi kalau PPh pakai harga barang, oke? Nomor 5. Jualan di marketplace, ini yang umum ya, akan dipungut PPh 22 0,5% ya. Uniknya PPh 22 ini bisa berubah wujud, teman-teman ya. Kalau Anda ini sellernya ini adalah UMKM 0,5%, maka PPh 22 yang 0,5% ini bersifat PPh final. Oke, lu cukup bayar selebihnya aja yang lu belum dipotong atau dipungut. Jika Anda seller adalah PPh umum, lu pakai PPh umum ya, mungkin dengan sengaja ataupun karena sudah melewati omset, maka PPh 22 0,5% bisa bersifat PPh non final. Bisa sebagai kredit pajak PPh biasa. Jadi bisa berubah wujud ya. Gitu ya. Agak unik ini. Jadi kalau teman-teman Anda ini murni jualan hanya di satu marketplace, maka tidak perlu bayar sendiri ya. Mulai masa Juli 2025, lu nggak usah bayar sendiri ya. Yang nanti dibayar di bulan Agustus nih, tanggal 15 Agustus, tidak usah bayar dulu ya, karena sudah dipotong oleh marketplace. Oke? Jika Anda jualan di beberapa marketplace, maka lu perlu hitung mandiri ya. Kapan lu melewati omset 500 juta, bagi dua aja deh ya. Jadi 250 di marketplace A, 250 di marketplace B gitu ya. Kemudian Anda bayar selisihnya yang belum dipotong itu ya. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya yang sudah melewati 500 juta itu sudah aman semua ya, karena sudah dipotong semua. Jadi kan sekarang bulan Juli nih. Jadi gue sih berpikir kalau bulan Juli itu semua Anda-Anda ini sudah melewati 500 juta ya. Jadi sudah dipotong secara normal oleh marketplace, dipungut ya. Jadi nggak usah pusing lagi mengenai batasan 500 juta. Nomor 6. Nah, banyak orang mulai protes nih. Kenapa PPh 22 bisa berubah wujud ya? Undang-undang PPh kan mengatakan di bawah PPh itu PMK di bawah undang-undang ya, bukan PMK di atas undang-undang ya. Nah, pasal 28 sudah jelas ya disebutkan PPh 22 itu kredit pajak, bukan PPh final. Benar-benar sudah porak-poranda ya peraturan undang-undang pajak ini ya. Jawaban gua adalah suka-suka Sri Mulyani lah ya. Dia yang punya negara Konoha ini ya. Suka-suka dia ya. Dia mau ngatur jungkil balik, bolak-balik. Yang penting Prabowo yang nggak ngomel ya dia diam aja, santai aja. Kalau ada rakyat mau ngomel kemana? Mana bisa ya? Jadi udahlah, jalin aja lah ya, jalin aja. Kecuali Anda mau repot-repot gugat ke Mahkamah Agung ya kalau mau ya, kalau nggak usah lah, biarin aja lah. Jadi
Kesimpulannya adalah ini itu adalah win-win solution teman-teman ya bagi Sri Mulyani dan Prabowo ya, bukan bagi Anda ya, bukan bagi rakyat ya. Jadi bagi Sri Mulyani dan Prabowo kan Prabowo menekan minta duit banyak. Sri Mulyani bilang, "Oke, gue tambahin duitnya penerimaan negara, tapi lu jangan 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 celakain gue ya. Lu jangan 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 salahin gue melanggar undang-undang ya." Nah, kira-kira gitu ya win-win solutionnya. Marketplace sudah pasti dirugikan ya karena dia masih ngerepotin diri sendiri jadi repot ya padahal dia tidak ada untung dari situ ya. Seller udah pasti dirugikan dong. Kita masih hitung sendiri nih, masih bikin surat pernyataan nih. Kalau nggak ada surat pernyataan, gua lagi yang salah gitu kan. Nah, semua jadi sulit dan repot kecuali DJP. DJP jadi mudah ya. Kebun binatang yang selama ini gelap nggak kelihatan jadi terang benderang ya. Jadi terang benderang ya. Tinggal dia kolek aja data-datanya ya. Tinggal minta data dari marketplace, tinggal berburu di kebun binatang ya, tinggal tembak-tembak ini siapa dulu nih yang ngelawan dulu kita habisin nih ya. Nah, ke kebunnya siapa yang buat? Kebun dibuat oleh marketplace ya. Kebunnya dibuat oleh marketplace, semuanya disiapkan oleh marketplace. Si tukang kebunnya, si DJP-nya tinggal tembak saja ya, nggak apa-apa ya. Ini adalah win-win solution bagi Sri Mulyani dan Prabowo ya. Penerimaan pajak bisa naik ya, tetapi tolong dong hukum dilanggar jangan disalahin gua ya, kira-kira gitu ya. Supaya si oknum menteri ini tidak dipecat ya dari Menkeu ya. Tetapi kan imbalannya adalah penerimaan pajak bisa naik ya, database pajak bisa besar gitu ya. Kebun binatang jadi terang sekarang ya. Nah, calon binatang yang baru yang selama ini susah kita tangkap sudah kelihatan ya, semakin banyak gitu ya. Nah, jadi ini sudah jalan terbaik teman-teman ya, the best ya, untuk menutupi rasa frustrasi pemerintah, mencari potensi pajak yang baru dan database yang baru ya. Sudah frustrasi pemerintah, sudah pusing dia ya. Gimana caranya ini nama database pajak? Ada marketplace kita hantam sekarang ya. Dan tentu saja untuk memperkaya konsultan pajak seperti gua ini ya, bercanda teman-teman ya. Oke, kesimpulannya. Jadi teman-teman masih ngapain nih teman-teman ya? Yang pertama, jika Anda tidak jualan di online marketplace, maka ini tidak pengaruh bagi Anda ya, nggak usah pusing. Nah, yang kedua, jika Anda jualan di marketplace tetapi hanya di bawah 500 juta aja per satu marketplace, ini juga tidak pengaruh ya, karena tidak dipotong. Maka lu tinggal bayar sendiri toh. Yang ketiga, jika Anda jualan di marketplace melebihi 500 juta tetapi masih PPh final, maka mulai masa Juli 2025 yang dibayar di tanggal 15 Agustus, tunda dulu teman-teman, tunda bayar dahulu ya, nanti saja tunggu petunjuk dari marketplace. Oke, kemungkinan akan dipotong dan Anda nggak usah bayar sendiri ya. Jadi tunda dulu pembayaran masa Juli. Yang keempat, kalau Anda sudah di atas 4,8 M omsetnya, sudah pakai PPh umum nih, maka PPh 22 ini dipotong marketplace saja ya. Bisa jadi kredit pajak juga nanti ya. Nah, bisa jadi kredit pajak sebagai PPh non final. Gimana dong PPh 25-nya? Bisa LB dong PPh 25 gua. Kan sudah disetting dari tahun lalu. Nah, ada dua opsi nih. Opsi pertama adalah biarin aja, tetap berjalan seperti biasa. Nanti PPh 22 itu bisa dikreditkan kalau LB bisa dibuang. Kira-kira gitu ya. Opsi kedua adalah Anda bisa mengajukan permohonan pengurangan PPh 25 berdasarkan hitungan laba rugi yang baru ya. Masukkan unsur yang dipungut oleh marketplace ini. Kalau Anda mau ya. Tapi kalau gue sih pikir ribet lah ya. Ribet banget ya. Nggak usah. Gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini sangat simpel sekali ya. Sebenarnya tidak ada tambahan pajak yang perlu dibayar. Ya, tidak ada tambahan jenis pajak. Mungkin jenis pajak berubah ya. Jenisnya berubah dari PPh final 4 ayat 2 menjadi PPh final 22 gitu ya. Tetapi sebenarnya tidak ada tambahan pajak yang perlu bayar dan hanya mekanisme saja yang dibikin ribet. Yang dibikin ribet, dibikin rumit, dibikin pusing, ya nggak apa-apa lah ya. Ciri-ciri negeri Konoha nggak apa-apa. Jadi Anda nggak usah pusing, nggak usah terlalu khawatir teman-teman ya. Nanti kita tunggu petunjuk dari marketplace. Bagaimana strategi dari marketplace untuk supaya ini bisa dibikin otomatisasi, supaya bisa dapat bukti potong dengan gampang dan sebagainya ya. Seperti itu teman-teman ya. Dan nggak usah takut double text ya. Nggak akan double text kecuali ada memang cuek saja gitu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Semoga terbantu.